Lebih besar dari, hai teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang nggak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan pernikahan yang penuh kehangatan, Amanda dan Kenny kembali menjadi sorotan publik. Keduanya tampak hadir di sebuah acara wawancara eksklusif, mengenakan pakaian serba putih yang memancarkan kesan damai dan bahagia. Senyum Amanda begitu tulus ketika ia menggenggam tangan suaminya, menatap kamera dengan mata berbinar yang tak mampu menyembunyikan kebahagiaan. "Kami tak ingin menunda momongan," ucap Amanda dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Suara itu terdengar seperti doa yang terucap di depan banyak orang, tapi juga menyentuh hati mereka yang menyaksikannya. Kenny yang duduk di sampingnya menatap istrinya dengan penuh cinta, lalu menambahkan, "Kami ingin segera membangun keluarga kecil yang hangat, karena bagi kami, cinta akan terasa sempurna ketika ada tawa kecil di rumah ini." Sorak gembira dan tepuk tangan terdengar dari para kru dan wartawan yang hadir, namun di balik sorotan lampu dan kilatan kamera, Amanda merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar momen publik. Ia merasa, keputusan untuk tidak menunda momongan bukan hanya tentang memiliki anak, melainkan tentang menumbuhkan cinta yang lebih besar dalam pernikahan mereka. Ia ingin menjadi seorang ibu yang bisa memberikan kasih seperti yang pernah ia terima dari ibunya dahulu. Dalam diam, ia berdoa agar Tuhan memberikan kepercayaan itu tepat pada waktunya. Kenny, di sisi lain, hanya bisa tersenyum melihat wajah istrinya yang bersinar. Ia tahu, di balik kelembutan Amanda, tersimpan doa-doa panjang yang setiap malam ia panjatkan dengan penuh harapan. Setelah acara usai, mereka berjalan keluar dari studio dengan tangan masih saling menggenggam. Udara sore yang lembut menyapa wajah mereka, seolah ikut merayakan kabar bahagia itu. Kenny menatap Amanda dengan tatapan yang begitu hangat dan berkata, "Aku janji akan jadi suami sekaligus ayah yang kamu impikan." Amanda tersenyum, matanya berkilat lembut. "Dan aku akan jadi istri yang selalu berdiri di sampingmu, dalam suka dan duka." Di bawah langit yang mulai berwarna jingga, keduanya saling berpelukan erat. Momen itu bukan hanya sekadar berita viral, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan cinta mereka, yang kini semakin lengkap dengan harapan akan hadirnya buah hati kecil yang akan menambah warna dalam kisah bahagia mereka. Sore itu, suasana rumah orang tua Kenny dipenuhi aroma teh melati dan suara lembut dari radio tua yang memutar lagu lawas. Amanda dan Kenny datang dengan senyum di wajah mereka, membawa kabar yang ingin mereka bagi secara langsung. Begitu melihat anak dan menantunya memasuki rumah, sang ayah berdiri perlahan, menatap keduanya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan, haru bercampur bangga. "Akhirnya kalian datang juga," ucapnya dengan suara yang bergetar lembut. Amanda segera berlari kecil dan memeluknya, sementara Kenny menatap dari belakang, senyum tipis terukir di bibirnya. Kehangatan keluarga itu terasa begitu nyata, seolah dinding rumah pun menyimpan kenangan panjang tentang kasih dan pengorbanan seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Di tengah percakapan santai itu, Amanda mulai menceritakan tentang keputusan mereka untuk tidak menunda momongan. "Kami ingin segera punya anak, yah," ucap Amanda dengan suara lembut namun penuh harapan. Sang ayah terdiam beberapa detik, menatap wajah menantunya yang kini dipenuhi ketulusan. Ayah tidak menyangka, Kenny yang dulu begitu keras kepala kini sudah siap menjadi ayah,
katanya sambil tertawa kecil, namun suaranya bergetar menahan haru. Kenny hanya tersenyum malu, menatap ayahnya dengan penuh penghormatan. Ia tahu betul, di balik guratan wajah tua itu ada doa-doa panjang yang selama ini tak pernah putus. Doakan kami, Yah, kata Kenny pelan, kami ingin bisa membuat ayah dan ibu bangga. Ucapan itu membuat mata sang ayah memerah. Ia mengangguk perlahan, lalu menepuk bahu anaknya dengan lembut. Setelah makan malam bersama, suasana menjadi lebih hening namun penuh makna. Sang ayah duduk di teras, menatap langit senja yang mulai memudar, sementara Amanda dan Kenny duduk di sampingnya. Anak-anak ayah sudah tumbuh besar, katanya lirih, dan sekarang ayah hanya ingin melihat cucu ayah bermain di halaman ini. Amanda menatap Kenny, lalu menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betapa dalamnya doa itu, bukan sekadar harapan seorang kakek, tetapi juga wujud cinta seorang ayah yang ingin melihat generasi berikutnya tumbuh dengan kasih sayang. Kenny menggenggam tangan Amanda, lalu berkata dengan yakin, "Ayah, doakan kami agar waktu itu segera datang." Angin sore berhembus lembut, membawa doa mereka ke langit, meninggalkan kenangan manis yang akan selalu mereka simpan dalam hati. Malam itu terasa begitu damai. Angin berhembus lembut menyentuh wajah Amanda yang sedang duduk di balkon rumahnya, mengenakan sweter putih dan menatap langit berbintang. Di sampingnya, Kenny menyesap teh hangat sambil memandangi istrinya dalam diam. Sesekali ia tersenyum kecil, menikmati ketenangan yang hanya bisa ia rasakan ketika bersama Amanda. "Kamu kelihatan capek hari ini," ujar Kenny lembut. Amanda menggeleng pelan, matanya tetap tertuju pada langit. "Bukan capek, cuma sedang banyak berpikir," jawabnya. Suara serangga malam terdengar samar, menjadi latar sempurna untuk percakapan sederhana yang justru terasa sangat berarti. Dalam kesunyian itu, ada cinta yang tumbuh tanpa banyak kata, cinta yang hadir dari kebersamaan yang tulus. Amanda kemudian menatap Kenny dengan raut wajah yang lembut namun serius. "Kenny, kamu pernah takut nggak kalau nanti kita benar-benar jadi orang tua?" tanyanya pelan. Kenny tersenyum, lalu menatapnya dalam-dalam. "Takut, mungkin iya, tapi bukan karena aku nggak siap. Aku hanya takut kalau harus melewati semua itu tanpa kamu," jawabnya tulus. Amanda terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu, di balik jawaban sederhana itu, tersimpan janji yang dalam. Kenny melanjutkan dengan suara rendah, "Aku ingin kita belajar bersama. Nggak harus jadi orang tua yang sempurna, tapi cukup saling melengkapi. Aku mau setiap keputusan, setiap langkah, selalu kita ambil berdua." Kata-kata itu membuat Amanda tersenyum sambil menatap langit, seolah bintang-bintang ikut mendengarkan percakapan mereka. Kenny meraih tangan Amanda, menggenggamnya erat sambil menatap matanya yang berkilau dalam temaram lampu malam. "Aku janji," ucapnya lirih, "apapun yang terjadi nanti, kamu nggak akan pernah sendiri." Amanda tersenyum, air matanya menetes perlahan. Ia membalas genggaman itu dan berbisik, "Dan aku janji, aku akan selalu berjuang bersama kamu." Keduanya terdiam, hanya ditemani suara angin malam dan detak jantung yang berpadu dalam keheningan. Malam itu bukan sekadar waktu istirahat, tapi menjadi saksi dari dua hati yang saling berjanji untuk menempuh kehidupan bersama dengan cinta, harapan, dan doa yang tak pernah berhenti mereka panjatkan. Dalam pelukan Kenny, Amanda tahu apapun yang terjadi nanti, cinta mereka akan selalu menjadi rumah tempat ia pulang. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meski kesibukan sering kali menyita waktu mereka, Amanda tidak pernah melupakan kebiasaannya untuk berdoa setiap malam. Di saat semua lampu rumah telah padam, ia akan duduk di sisi tempat tidur dengan tangan yang terlipat di dada, memohon kepada Tuhan agar segera diberi kepercayaan menjadi seorang ibu. Suaranya pelan, kadang hanya berupa bisikan yang nyaris tak terdengar, namun ketulusan itu seakan memenuhi seluruh ruangan. Kenny seringkali memandanginya dari balik selimut, hatinya bergetar setiap kali melihat istrinya menunduk khusyuk di hadapan Sang Pencipta. "Kamu selalu begitu, ya," ucap Kenny suatu malam,
sambil tersenyum lembut. Amanda menoleh dan menjawab, "Karena aku percaya, doa nggak pernah sia-sia, apalagi kalau kita tulus." Seiring waktu berjalan, Amanda dan Kenny semakin memahami bahwa menunggu bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang harus ditakuti. Mereka belajar untuk tidak memaksakan waktu, melainkan menikmati setiap prosesnya dengan penuh syukur. Ketika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Amanda belum juga hamil, ia tidak menangis, hanya menarik napas panjang dan berkata, "Berarti Tuhan masih ingin kita menikmati waktu berdua lebih lama." Kenny menatapnya dengan mata yang lembut, merasa bersyukur memiliki istri sekuat itu. Ia tahu, di balik senyum Amanda tersimpan rindu besar untuk mendengar tangisan bayi di rumah mereka, tapi ia juga tahu, istrinya tidak akan pernah menyerah pada doa. Setiap malam, keduanya selalu berlutut bersama, menautkan tangan, lalu memanjatkan harapan yang sama dalam diam. Suatu malam yang sunyi, hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah mereka. Amanda menatap tetesan air di jendela sambil bersandar di bahu Kenny. "Kamu tahu, aku selalu percaya kalau anak kita nanti datang bukan karena kebetulan," ucapnya lirih. Kenny mengangguk pelan, tangannya membelai rambut Amanda dengan penuh kasih. "Iya, karena dia akan datang di waktu yang paling tepat, saat Tuhan tahu kita benar-benar siap," jawabnya. Amanda tersenyum, matanya mulai terpejam di pelukan suaminya. Dalam kesunyian malam itu, doa mereka kembali mengalir, doa yang tak pernah putus, tak pernah lelah, dan tak pernah berhenti percaya bahwa keajaiban akan datang di waktu yang paling indah. Musim hujan baru saja tiba ketika Amanda mulai merasa tubuhnya cepat lelah. Jadwal syuting yang padat membuatnya kurang istirahat, hingga suatu sore ia tiba-tiba jatuh pingsan di lokasi. Panik melanda semua orang, terutama Kenny yang segera datang begitu mendengar kabar itu. Wajahnya pucat, napasnya terengah saat melihat Amanda terbaring lemah di ruang gawat darurat. "Tuhan, jangan apa-apa sama dia," bisiknya dengan suara bergetar. Di antara suara mesin medis yang berdetak, ia menggenggam tangan istrinya erat, seolah genggaman itu bisa menahan waktu. Ketika Amanda akhirnya membuka mata, pandangannya buram, namun senyum tipis masih sempat terukir. "Aku cuma kecapean," ucapnya pelan. Kenny menunduk, mencium tangannya, dan berbisik, "Jangan bilang, cuma, sayang. Kamu itu seluruh hidupku." Hari-hari setelah kejadian itu menjadi masa refleksi bagi Kenny. Ia mulai sadar bahwa ambisi dan pekerjaan kadang membuatnya lupa bahwa kebahagiaan bukan diukur dari seberapa keras mereka bekerja, tapi seberapa dalam mereka saling menjaga. Amanda kini harus beristirahat total, dan Kenny tak pernah beranjak dari sisinya. Ia belajar menyiapkan makanan, mengingatkan jadwal obat, bahkan menemani istrinya membaca buku di teras setiap sore. "Aku nggak pernah menyangka kamu bisa sabar begini," ucap Amanda sambil tersenyum, suaranya pelan namun penuh rasa terima kasih. Kenny menatapnya dengan lembut. "Kalau soal kamu, aku bisa belajar apa saja." Ujian kecil itu justru menguatkan ikatan mereka, memperlihatkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, tapi tentang kesediaan untuk bertahan di tengah lelah dan khawatir. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, Amanda terbangun karena mendengar isak pelan di sebelahnya. Ia menoleh dan menemukan Kenny sedang memandangi wajahnya dalam diam, air mata menetes tanpa ia sadari. "Kenapa nangis?" tanya Amanda lirih, suaranya serak. Kenny menggeleng pelan, lalu tersenyum. "Aku cuma takut kehilangan kamu," katanya jujur. Amanda meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Aku nggak akan kemana-mana. Aku di sini, selalu di samping kamu." Mereka saling berpandangan dalam sunyi, tak ada kata yang lebih indah dari janji sederhana itu. Malam itu, di antara suara hujan dan kehangatan pelukan, Amanda dan Kenny belajar bahwa setiap cobaan bukanlah akhir, melainkan cara Tuhan mempererat hati yang benar-benar mencintai. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut lewat jendela kamar mereka. Amanda terbangun lebih dulu dari Kenny, tubuhnya terasa sedikit berbeda, ada rasa hangat yang aneh di dadanya, campuran antara gugup dan bahagia.
Ia teringat bahwa sudah seminggu lebih siklusnya terlambat, dan entah mengapa kali ini hatinya bergetar tak seperti biasanya. Dengan tangan gemetar, Amanda memutuskan melakukan tes sederhana. Waktu seolah berjalan begitu lambat saat ia menatap benda kecil di tangannya. 2 garis merah perlahan muncul, jelas, tegas, dan nyata. Matanya langsung berkaca-kaca. "Ya Tuhan," bisiknya dengan suara bergetar. Ia menutup mulutnya menahan tangis bahagia, sementara air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Setelah sekian lama menunggu, doa yang setiap malam ia bisikkan kini akhirnya dijawab. Kenny yang baru saja bangun mendapati Amanda duduk di tepi ranjang, wajahnya menunduk, bahunya bergetar. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya panik, langsung menghampiri. Amanda tak berkata apa-apa, hanya menyodorkan tes pack dengan tangan yang gemetar. Kenny menatapnya sekilas, lalu menatap 2 garis merah di sana, matanya membesar, tubuhnya membeku. Ini benar," ucapnya nyaris berbisik. Amanda hanya mengangguk, dan seketika itu juga Kenny langsung memeluknya erat, seolah takut semua ini hanyalah mimpi yang bisa hilang kapan saja. "Terima kasih, Tuhan, terima kasih," ucapnya berulang-ulang di bahu Amanda. Keduanya menangis dalam pelukan, air mata bahagia bercampur dengan kelegaan yang selama ini terpendam. Semua rasa lelah, semua doa yang pernah mereka panjatkan, kini menemukan jawabannya. Beberapa menit kemudian, Amanda tersenyum di antara air matanya. "Kita bakal jadi orang tua, Ken," katanya pelan. Kenny menatap wajah istrinya yang bersinar dalam cahaya pagi, lalu mengelus perut Amanda dengan lembut. "Mulai hari ini, kamu nggak boleh capek lagi. Aku yang akan jagain kalian berdua," ucapnya tegas namun penuh kasih. Amanda tertawa kecil sambil memeluknya kembali. Mereka berdua kemudian duduk di lantai, saling menatap, masih belum percaya bahwa keajaiban itu sungguh nyata. Di luar jendela, burung-burung berkicau riang, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Hari itu menjadi hari yang akan selalu mereka kenang, hari di mana 2 garis kecil mengubah segalanya, membawa harapan baru, dan membuktikan bahwa setiap doa, bila disertai cinta dan kesabaran, selalu punya waktu terbaik untuk dijawab. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Lesti duduk di ruang tengah dengan perut yang mulai membesar, menatap foto keluarga kecilnya yang tergantung di dinding. Ia mengelus perutnya lembut sambil berbisik pelan, "Nak, semoga kamu tumbuh jadi anak yang kuat, seperti ayahmu." Sementara itu, Rizky Bilar diam di belakangnya, memperhatikan dengan senyum haru. Ia tahu betul betapa besar perjuangan sang istri menjaga kehamilan anak ketiga mereka di tengah padatnya jadwal dan tuntutan publik. Ia mendekat perlahan, menaruh tangan di bahu Lesti, dan berkata lirih, "Kamu luar biasa, sayang." Lesti menoleh, matanya basah. Ia bukan menangis karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang tak bisa dibendung. Mereka sempat melewati banyak badai dalam rumah tangga, gosip, cibiran, bahkan keraguan publik, namun malam itu, semua terasa sirna digantikan oleh kehangatan. "Aku cuma takut nggak bisa jadi ibu yang baik," bisik Lesti. Bilar memeluknya erat. "Kamu sudah lebih dari cukup, Les. Kamu ibu terbaik buat anak-anak kita." Kalimat sederhana itu membuat Lesti larut dalam tangis bahagia di dada suaminya. Ketika semua lampu mulai dipadamkan, hanya suara jam dinding yang terdengar beriring dengan detak jantung kecil di dalam rahimnya. Lesti menunduk dan menutup matanya, memanjatkan doa. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberi kami kepercayaan ini. Jagalah kami, jagalah anak ini." Di luar, langit malam terlihat cerah bertabur bintang. Dan di dalam rumah sederhana itu, doa dan cinta berpadu dalam keheningan, menyelimuti keluarga kecil mereka yang tengah menanti keajaiban baru dalam hidup. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah berhari-hari menyembunyikan kabar bahagia itu, Lesti dan Bilar memutuskan untuk mengumumkan kehamilan anak ketiga mereka secara resmi. Pagi itu, rumah mereka disulap menjadi tempat sederhana namun penuh kehangatan. Kamera, bunga-bunga segar, dan balon berwarna pastel memenuhi ruang tamu.
Lesti tampil anggun dengan gaun longgar berwarna putih, sementara Bilar tampak gagah mendampinginya dengan kemeja biru muda. Mereka saling menggenggam tangan erat saat tim dokumentasi mulai menghitung mundur sebelum siaran langsung dimulai. 3, 2, 1. Layar pun menampilkan senyum Lesti yang lembut. Dengan suara bergetar menahan haru, ia berkata, "Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kami ingin berbagi kabar bahagia. Insya Allah, kami sedang menanti kehadiran buah hati ketiga kami." Seketika, kolom komentar di siaran langsung itu meledak dengan ucapan selamat dan doa. Bilar tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia memandang Lesti dengan tatapan bangga dan penuh cinta, lalu menambahkan, "Terima kasih buat semua yang selalu mendoakan kami. Semoga doa-doa baik kalian menjadi berkah untuk keluarga kecil ini." Kamera menangkap momen ketika Bilar mencium tangan istrinya, adegan sederhana, tapi penuh makna. Setelah siaran berakhir, Lesti tak kuasa menahan air mata. Semua perjuangan, kelelahan, dan doa yang ia panjatkan kini terbayar dengan rasa bahagia yang begitu tulus. Bilar memeluknya dari belakang, berbisik, "Kita sudah melewati banyak hal bersama, Les. Aku janji akan selalu menjaga kamu dan anak-anak kita." Lesti tersenyum di antara air matanya. "Aku tahu," jawabnya pelan, "karena dari awal, cinta kita memang sudah ditakdirkan untuk kuat." Di luar rumah, suara burung berkicau seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka, sebuah awal baru dari perjalanan cinta yang terus tumbuh, disertai doa, kesetiaan, dan kebersamaan tanpa akhir.